Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul musafahati, pahalanya berjabat tangan. Thawabul musafahati, pahalanya berjabat tangan. Di berjabat tangan itu termasuk perkara yang dijanjikan pahala sebab melakukan perkara tersebut, termasuk perkara berpahala. Terus cara jabat tangan itu bagaimana? Ada dua pendapat yang masyhur yang dilakukan oleh mayoritas orang Islam adalah dengan kedua tangan. Itulah yang dicenderungi dalam kitab Bukhari dalam salah satu babnya yang berjudul Al-Musafahatu bikiltal yadaini, berjabat tangan dengan menggunakan dua tangan. Kemudian Imam Bukhari di bawahnya menceritakan beberapa tokohnya agama, mereka berjabatan tangan dengan menggunakan dua tangan, dengan dua telapak tangan itu. Kemudian yang kedua adalah dengan telapak tangan satu aja. Nah, ini kurang masyhur, bahkan di sebagian daerah menyebabkan salah paham, dianggap kurang sopan, dianggap kurang adab, dianggap satu hal yang kurang pantas. Wallahu a'lam. An Salman al-Farisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal muslima, sesungguhnya orang Islam, idza laqiya akhahu, kalau dia ketemu saudaranya, fa akhadha biyadihi, kemudian dia memegang tangan saudaranya untuk berjabatan tangan, tahatat, maka akan rontok anhu darinya, dzunubuhuma, dosa mereka berdua, kama yatahatul waraku, sebagaimana rontoknya pohon, rontoknya daun, anis syajaratil yabisati, dari sebuah pohon yang kering, fi yaumi rihin asifin, di hari yang ada angin yang berhembus. Daunnya sudah kering, ada angin berhembus. Asif ini cenderung berhembusnya dengan berhembus keras. Maka tentu pohon-pohon tadi yang daunnya sudah kering akan rontok daun-daunnya. Wa illa ghufira lahuma, dan pasti, illa di sini kecuali, maksudnya pasti akan diampuni untuk keduanya. Walau kanat dzunubuhuma, walaupun adanya dosa mereka berdua, mithla zabatil bahri, seperti buihnya lautan. Ini diantara tertib agama ketika orang Islam ketemu dengan orang Islam adalah salam. Assalamualaikum, pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi, pahala 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahala 30. Menyebabkan datangnya mahabbah antar orang Islam, menyebabkan datangnya barokah, menyebabkan datangnya keselamatan, menyebabkan perginya para demit. Maka selepas salam, sempurnanya adalah dengan musafahah. Ya, salam
Kalau dalam bahasa kita salam kemudian salaman. Atau minimalnya salah satunya dikerjakan, yaitu salamnya umpamanya. Lah kalau orang itu setiap ketemu orang Islam salam, jabatan tangan, salam, jabatan salaman, akhirnya semua orang Islam yang barusan ketemu tadi jadi selamat, jadi saling menyayangi, jadi orang yang tidak kalahan, jadi orang yang di dalam kehidupannya ada barokah, sekaligus dosa-dosanya rontok. Orang itu kalau dosanya rontok maknanya bagaimana? Maknanya dia ini dosanya bersih. Kalau orang bersih dosanya maknanya apa? Doa-doa dia makbul. Ya orang itu kalau bersih dosanya, dia ini seperti penduduk surga. Semua penduduk surga sudah diampuni dosanya. Maka apa saja keinginannya terkabulkan. Jadi antara cara menunaikan seluruh hajat kita, membuka pintu khazanah Allah adalah dengan doa yang makbul. Nah, di antara cara mendapatkan doa makbul adalah dengan salam. Loh, apa kaitannya salam dengan doa makbul, Pak? Ya ada kaitannya. Kalau orang itu doanya enggak makbul kan enggak selamat kan. Nah, kalau orang doanya enggak makbul kan berarti enggak disayang oleh Allah toh. Nah, kurang lebih gitu. Orang itu kalau doanya makbul berarti kan enggak makbul kan berarti enggak barokah toh. Padahal Nabi menjanjikan kalau orang salam itu di antara fadilahnya datangnya keselamatan, keberkahan dan sayangnya Allah. Kemudian disempurnakan dengan jabatan tangan, rontok dosanya, Allah kabulkan doa, selesai semua hajat kita. Kadang-kadang orang itu diberitahu yang mudah begini ini, malah cari yang tidak ada jaminan. Ini mudah, ada jaminan lagi. Malah buat proposal pada makhluk-makhluk, minta sana, minta sini. Padahal makhluk itu sama seperti kita, enggak punya. Dia ini rumah juga enggak punya, dititipi aja. Dia ini duit juga enggak punya, dititipi aja. Kalau kita minta pada yang enggak punya, kemudian lupa minta pada yang punya, kan akhirnya kita jadi kecewa toh, wong salah alamat. Wong uangnya banyak di sakunya kok enggak diberikan saya. Loh, uang itu kan titipan dari penciptanya kepada dia. Kalau penciptanya enggak gerakkan dia mengeluarkan uang dari sakunya, walaupun sakunya penuh uang, enggak bisa dia. Jadi orang itu kalau pemahamannya itu yakinnya benar itu enak kok mandang jagat itu. Orang-orang pada bingung, dia enak hidupnya santai. Sepertinya mujahadah tapi disertai dengan tenangnya hati karena tahu semuanya ini dari yang Maha Satu, dari Allah. Kalau orang itu enggak apa-apa Allah, sepertinya itu tenang tapi sumpek terus karena dia bingung masalah itu sebetulnya dari siapa dan yang menyelesaikan hanya siapa, dia bingung. Akhirnya hidupnya itu dipenuhi dengan kebingungan, kegalauan, gundah gulana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Hudzaifah, beliau telah ketemu Hudzaifah. Fa arada ay yusafihahu, kemudian Nabi pengen untuk berjabatan tangan dengan Hudzaifah. Fatanaha Hudzaifah, maka Hudzaifah pun minggir, tidak menyambut keinginan Nabi untuk jabatan tangan dengan beliau. Beliau minggir. Faqala, maka Hudzaifah mengatakan, ini sesungguhnya aku kuntu, adanya aku junuban, adalah junub. Saya sedang junub ya Rasulullah, merasa enggak pantas untuk jabatan tangan dengan antum ini. Ini mirip seperti sikapnya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah diberitahu Nabi, orang iman tuh enggak najis, walaupun junub enggak najis, jabatan tangan dengan saya. Maka Abu Hurairah baru berani jabatan tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, maka Nabi bersabda,
Innal muslima sesungguhnya orang Islam idza safaha yadahu idza safaha akhahu kalau dia menjabat tangannya saudaranya tahatat khatayahuma maka akan rontok dosa mereka berdua kama yatahatu waraqul syajari seperti rontoknya dedaunannya pepohonan. Rawahul Bazzar wa isnadu hasan wa fi isnadi Mus'ab bin Mutsabbit wasaqahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Ibnu Hibban dan selain beliau telah menganggap beliau ini adalah orang yang bisa dipercaya. Wa rawat Tabarani al-farfu'a minhu binahwihi min hadits Hudzaifah. Allah. Tentu saja arahan agama ini melaksanakannya harus memahami bahwa yang bawa agama itu satu, yaitu Rasulullah. Jangan sampai katanya mengamalkan tapi sebetulnya melakukan pelanggaran dalam mempraktekkan. Di sabda Nabi itu tidak untuk ditabrakkan tapi untuk dipraktekkan. Ini Nabi tidak menyebutkan khusus mahram, enggak mahram, laki atau perempuan. Berarti kalau jabatan tangan dengan sesama muslim ngerontokkan dosa. Akhirnya ke pondok putri jabatan tangan dengan santri putri. Ini mumpung lebaran nih, kesempatan jabatan tangan dengan semua ikhwan dan akhwat. Untuk ngerontokkan dosa. Karena orang Islam kan ada muslimin wal muslimah. Kan perlu dirontokkan dosanya semua. Itu namanya membolak-balikkan kebenaran, akhirnya kebenarannya jadi campur dengan kebatilan. Idza istama'al halalu wal haramu ghuliba al haram. Kalau halal dan haram itu kok campur, ya yang akhirnya dihukumi haram, akhirnya begitu. Kita harus ingat hadis riwayat Bukhari diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusafihu an-nisaa. Dulu Nabi itu enggak pernah jabatan dengan wanita-wanita yang tidak mahram. Ini Rasulullah ada baiat. Kalau beliau baiat, janji setia orang untuk ibadah, orang untuk amal ini, amal itu. Misalnya ngambil ijazah lah umpamanya sekarang. Ada jabatan tangan ketika ngambil ijazah. Maka ini minta ijazahan dari sang ustadz, maka semua santrinya putra-putri jabatan tangan ini bagian dari arahan Nabi. Itu janji kebaikan itu adalah dengan jabatan tangan. Itu namanya benar separuh, benar seperempat, keliru 2/3. Jadi nggak karu-karuan. Atau sama-sama jenisnya tetapi ada pandangan yang keliru. Dia memandang lawan jenis sama jenisnya itu dengan pandangan nafsu. Maka mandang aja nggak boleh, apalagi menyentuh. Memandang aja deg-degan, apalagi menyentuh, ya jadi nggak karu-karuan. Itu kamu lihat dalam syarah takrib itu Al-Bajuri itu dalam babu nikah ya kalau nggak salah. Itu diceritakan kalau ada orang itu nafsunya naik, bernafsu lah, kemudian dia memandang tiang dengan nafsu, mandang tiang itu haram. Karena tiang itu bukan tempatnya nafsu, tiang itu untuk menyangga atasnya, bukan untuk jadi pelampiasan nafsu dia. Tiang yang nggak bergerak pun kalau kita pandang dengan pandangan yang salah, itu bisa nggak boleh dipandang. Bagaimana dengan makhluk hidup? Makanya ada orang lihat kambing kok nafsu, lihat kambing nggak boleh. Ada orang musafahah dengan manusia nafsu, musafahah dengan kambing nafsu, musafahah dengan kambing nggak boleh. Ngelus-ngelus kambing tapi ingatnya ngelus-ngelus siapa, nggak boleh. Dan itu semua yang lebih tahu diri kita, orang lain kan hanya memandang. Apalagi kita ini pelajar-pelajar kebaikan, kadang-kadang setan itu menggoda, menyembunyikan keburukan di dalam kata-kata baik.
Kenapa enggak masuk kelas? Sedang fikir umat, Pak. Ternyata maksudnya fikir yang lain-lain ternyata. Kenapa enggak masuk kelas? Berkhidmat, Pak. Ternyata khidmat kepada ghairu mahram. Kenapa enggak masuk kelas, Pak? Sibuk cari taskilan, ternyata taskilannya muslimat. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang perkara itu benar, tetapi yang dimaksud dari kebenaran itu adalah keburukan. Ibnul Jauzi menyusun kitab namanya Talbisu Iblis. Bagaimana iblis mencampur aduk antara hak dan batil. Talbis. Orang itu sepertinya dalam kebenaran, sebetulnya dia melakukan itu untuk keburukan. Ada orang punya murid-murid, yang muridnya itu cantik-cantik. Dia ini bingung bagaimana caranya bisa nyentuh muridnya tapi dianggap halal, itu gimana caranya. Akhirnya dia dapat ide dari nafsunya, kerjasama dengan iblisnya. Dia bilang pada santrinya yang paling cantik, kamu pengen gak mulut kamu barokah? Ya pengen, Pak Ustadz, pengen. Ucapkanlah zikir yang paling afdal. Apa itu? La ilaha illallah. Oh ya, barokah, pasti barokah. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya oleh gurunya dicium mulutnya. Kenapa kok nyium saya? Lah mulut kamu barokah, saya ingin barokahnya. Jadi orang itu kalau buruk itu loh, dalam kebaikan loh dapat keburukan. Masya Allah.